Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam akuntansi manajemen, yaitu manajemen berdasarkan aktivitas atau yang dikenal dengan activity based management. Bersama saya Nabila Dwi Rahayu dan teman saya Saya Citra Cahyani. Saya ML Mulyana Nusa Putri. membantu kita memahami topik ini lebih dalam. Eh, Halo semuanya, baik, kita senang bisa bergabung di sini. Halo, semoga diskusi kita hari ini bermanfaat buat kalian ya. Ya. Baik, kita mulai dari dasar dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen berdasarkan aktivitas menurut Mela? Manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada pengelolaan aktivitas dalam suatu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ABM menggunakan informasi dari Active Based Costing atau disebut dengan ABC untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi intinya itu ABM itu tidak hanya melihat biaya secara umum ya, tapi lebih ke detail ke aktivitas apa ya saja yang menyebabkan biaya tersebut muncul. Dengan begitu juga perusahaan bisa mengelola aktivitas yang bernilai tambah dan mengurangi aktivitas yang tidak perlunya. Lalu menurut Mela, apa tujuan utama dari penerapan ABM ini? Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dan juga meningkatkan keuntungan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi aktivitas yang memberikan nilai tambah dan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Selain itu juga, ABM juga membantu perusahaan dalam pengendalian biaya, meningkatkan kualitas produk atau jasa, dan juga memperbaiki proses bisnis secara keseluruhan. Nah, dalam ABM ada pembagian aktivitas kan? Coba Mela bisa dijelaskan. Ya, aktivitas dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas bernilai tambah dan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Nah, aktivitas bernilai tambah ini aktivitas yang memang dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi pelanggan, misalnya seperti proses produksi utama, sedangkan aktivitas tidak bernilai tambah ini aktivitas yang tidak memberikan manfaat langsung, seperti penundaan atau pekerjaan ulang tersebut. Apa saja manfaat yang bisa didapatkan perusahaan jika menerapkan ABM menurut Mela? Manfaatnya cukup banyak ya, seperti efisiensi biaya, peningkatan produktivitas, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Menurut Citra? Selain itu juga, ABM juga membantu perusahaan lebih fokus pada kepuasan pelanggan, karena kan aktivitas yang tidak penting bisa mengurangi atau dihilangkan. Nah, bisa diberikan contoh sederhana penerapan ABM menurut kalian? Misalnya nih, dalam sebuah perusahaan manufaktur ditemukan bahwa ada banyak waktu yang terbuang karena proses pengecekan ulang produk. Lalu, Jadi dengan ABM, perusahaan bisa mengevaluasi penyebabnya, lalu memperbaiki proses produksi agar kesalahannya itu berkurang. Hasilnya aktivitas pengecekan ulang bisa diminimalkan dan biaya pun menurun. baik, dari pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen berdasarkan aktivitas membantu perusahaan untuk lebih efisien dengan fokus pada aktivitas yang benar-benar penting. Betul kan? Ya, dengan Ya. memahami aktivitas secara detail, perusahaan bisa mengelola biaya dengan lebih baik lagi. Nah, dan tentunya juga meningkatkan daya saing di pasar. Baik, itu saja podcast dari kami. Terima kasih kepada narasumber dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.